Assalamualaikum pemirsa semuanya, selamat datang di channel Islah ID, Islam itu mudah. Bersama gua, Tasori, dan teman gua, Ustadz gua, Eh, Ahmad Julfikar. ya, ya kebetulan ketemu sama Mas Tasori ini punya satu visi untuk memperkenalkan kemudahan Islam di yang dalam mudah. Islam. Jadi dalam konteks ini ya kita sama-sama membangun satu channel untuk menyebarkan ide-ide tentang kemudahan di dalam beragama, khususnya Yes. agama Islam. Iya. Gimana, Mas Ya Tas? soalnya gue juga lihat ya, Nah, belakangan ini tuh banyak sekali melihat Islam di luar sana itu hmm. seakan-akan tuh kaku banget. Islam yang kaku, terus intoleran, suka menjudge orang bahwa oh ini kafir, bahwa kamu tuh nggak akan tentu masuk surga. Kamu itu ibadahnya nggak diterima. Jadi kok sulit banget gitu. Sulit banget kita itu ingin mendapatkan pahala di dalam Islam ketika kita melakukan ibadah dan seterusnya. Nah, jadi akhirnya tuh seperti gua ya, yang memang notabene itu muslim urban. Jadi ya, jadi nggak semangat gitu berislamnya. Jadi Memang Muslim urban lo dari mana lo, Sos? ya dari pelosok desa dan tiba-tiba ke Jakarta kaget ya kan. Yang menurut lo, anu, eh, apa sih yang membuat mereka itu atau kemudian agama ini dipandang sulit? Kira-kira apa menurut kamu? Sejauh ini ya yang gua lihat sekarang baru paham ternyata gua tuh nggak melihat agama yang begitu rumit itu di orang-orang yang memang memiliki intelektual yang mumpuni. Hmm. Ya seperti gua lihat Ustadz nih sekarang ya, kenal sama Ustadz dan gua tuh jadi sadar bahwa oh ternyata Islam tuh nggak seperti yang kemarin gua lihat di orang-orang lain. Islam yang gua lihat di Ustadz ini beda. Islam yang ramah, Islam yang ya udah kamu berdosa ya, ya tinggal tobat aja. Jadi asik gitu. Kayaknya tuh gue jadi lebih seneng beragama Islam. Nah, makanya pas kemarin Ustadz bilang bahwa ternyata masih banyak loh kanal-kanal di YouTube ataupun di kanal podcast lainnya yang mereka itu berbicara Islam dan Islam yang sangat menyeramkan. Akhirnya ya udah gue langsung ayo kita collab aja biar kita bisa itu. Jadi sepengetahuan saya dan gitu, Ya, Nabi sendiri itu bilang ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Tuh, jadi nice. kemudahan-kemudahan dalam agama itu memang ada jaminan. Nah, terus kenapa agama itu kelihatan sulit atau kemudian menerapkan beberapa aturan yang ketat terkait ajaran-ajaran yang dilakukan? Ya memang dalam apa kondisi tertentu orang ingin justru menggapai keutamaan yang sebenarnya itu adalah pilihan. Jadi agama itu, saya ulangi lagi, bahwa hanya untuk masuk surga saja ada, ya kan? Hanya untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih banyak lagi di surga ada. Dan bahkan ada yang ketemu dengan Allah juga ada. Jadi agama itu adalah pilihan dan kadar tingkatannya berdasarkan derajat orang masing-masing. Gitu. Oh, jadi artinya tidak bisa disamakan ya antara Tidak si A dan disamakan si B. antara satu dan lain. Oh, I Tapi yang see. perlu dijelaskan di sini, Nabi sendiri itu diutus kepada banyak orang, dari yang masih yang badui, yang di Yes. kelompok pedesaan, yang masih primitif, sampai yang kotaan yang sudah maju. Tentu kata Nabi, kalimin nasabi qadri ulihim, bicaralah kepada orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Hmm. Bahkan para sahabat itu
ketika menerima perintah dari Nabi juga berbeda-beda. Nah, munculnya sikap yang intoleran, atau kemudian yang paling benar, atau kemudian yang paling yang paling islami kan gitu, atau bahkan gue yang benar, situ yang salah kan gitu, yang muncul karena minimnya literasi tentang keagamaan itu. oh nice. Jadi eh, ibarat kata agama itu adalah kebenaran mutlak, lalu kemudian dipandang oleh banyak orang. Nah, sementara sisi atau sudut pandangnya itu berbeda-beda. Ibarat kata orang itu melihat gajah. Ya, gajah itu dilihat oleh 4 orang yang sama-sama buta. Akhirnya apa? Orang tersebut megang belalainya 1 orang, yang lain megang telinganya, badannya kan gitu. Pasti kebenaran yang didapatkan itu tidak sempurna bagi masing orang-orang. Memiliki kebenarannya masing-masing. Kebenaran masing-masing karena apa? Mereka buta terhadap keseluruhan agama Islam. I see. Begitu kalau saya melihatnya. Jadi Yes. yang al-haq itu, yang benar itu ya dari sisi Allah. Tapi kemudian ketika kemudian kepada manusia, jadi hal-hal yang semacam kebenaran mutlak itu sampainya berapa persen gitu. Nah, itu inti manusia yang dari lahirnya sampai matinya nanti akan terus mencari kebenaran. I see. Nah, maka dari itu bagi beberapa orang adanya kemudahan ini memberikan hal yang apa ya? Hal yang bahwa kalau hanya untuk disebut Islam dan ingin masuk surga aja ada loh ini, kan gitu. Jadi kita misalnya nggak usah terlalu kemudian menjustifikasi orang-orang yang misalnya Beda pandangan. beda pandangan kan gitu, karena memang yang diinginkan dan targetnya berbeda gitu. Ya, di masa yang akhir zaman seperti ini di mana manusia disibukkan dengan berbagai urusan kan gitu. Nah, pandangan-pandangan arif, pandangan-pandangan bijak sesuai dengan kondisi orangnya, nah itu yang saya kira ini perlu untuk dikembangkan. I see. Ini Gimana menurut kamu? ya menarik betul. Nah. Jadi ketika kita beragama atau ketika kita ingin mendapatkan kebenaran dari suatu agama, jadi setiap kebenaran masing-masing orang itu berbeda. Nah, jadi Islam yang menyeramkan itu ya ternyata mereka-mereka yang tidak dapat menerima kebenaran dari orang lain. Jadi kita itu artinya sudah terpenjara oleh kebenaran diri kita tanpa mau melihat kebenaran orang lain. Akhirnya kita jadi kaku. Ketika kita melihat ada orang lain yang berbeda, akhirnya kita bilang bahwa dia kafir. Ya, ya artinya memang wawasan kita itu kurang luas. Atau bisa dikatakan ya kurang ngopi gitu ya. Mungkin ya, Pak, ya. Jadi dari siapa dia menerima agama itu? Gitu kan. Jadi ketika agama atau nas atau teks ayat gitu ya turun kepada manusia, itu kemudian ditafsirkan oleh manusia dari sudut yang berbeda. Jadi dan ini kebanyakan ya ini masalah furu'iyah. Furu'iyah itu masalah khilafiyah yang antara kamu dan itu bisa berbeda. Ya, salah satu hal yang paling mendasar gitu kan misalnya dalam ungkapan ngaji sampai mati. Ada orang yang menafsirkan bahwa sampai akhir hayat pokoknya ngaji ya. Tapi ada orang yang menafsirkan lagi, emang nggak makan apa ngaji sampai mati. Yes, berarti tafsirannya Tafsirannya beda. Dan teks itu ya akan tetap jadi teks. Yes, kan yes. gitu. Lalu nanti bagaimana itu aplikasinya bergantung kepada orang yang memahaminya.
Maka dari itu ada beberapa hal yang kemudian antara teks itu satu sama orang itu berbeda. Nah, kalau di dalam keagamaan dalam syariat itu dikenal ada yang qot'iyat, Iya. ada yang qot'iyat yang pasti, yang ada yang disebut dengan mutaghayyirat. Nah, yang qot'iyat itu tentang akidah, tentang kewajiban. Misalnya yang ada dalam Islam itu sholat, zakat, puasa itu hal-hal yang sifatnya qot'i. Tapi ada Yes, yang yes. kemudian mutaghayyirat, bagaimana bermuamalah, apakah harus pakai uang atau barter, itu bisa berubah Iya, iya. sesuai ruang dan kondisi. Yes, Jadi betul. ada banyak hal. Dan Nabi pun ketika ditanya soal apa yang paling, amal apa yang paling utama ya Rasulullah, maka jawabannya berbeda-beda antara satu orang sama orang yang Oh, lain. yes, pernah dengar. Iya kan? Jadi ada yang disebut jangan marah. Ke si A. Si A jangan marah. Kemudian satu orang lagi sholat pada waktunya. Nah, atau kemudian jihad fisabilillah. Nah, itu birrul walidain dan sebagainya. Dan itu Rasulullah itu dalam memberikan jawaban itu melihat kondisi seseorang, bagaimana yang dia hadapi dan konteksnya apa kan gitu, dan apa yang dibutuhkan bagi yang pas bagi orang tersebut. Nah, itu yang kemudian menjadi jawaban Rasul. Begitu. Berarti dari Rasul aja mengajarkannya tuh segitu dahsyatnya dia. Iya. Jadi artinya kita nggak bisa ketika kita melihat ada orang yang memang dia tuh emosinya emosi banget gitu ya. Tiba-tiba kita memberikan ajaran Nabi tentang harus marah nggak apa-apa gitu misalkan ya. Ya maka orang itu nggak akan terkendali. Jadi kita harus ketika kita memberikan ajaran atau pengetahuan ya kita melihat orangnya dulu, Orangnya apakah dulu. ini relevan buat orang ini Uh-huh. atau tidak. Ya kayak misalkan ketika kita ingin menasihati satu orang yang miskin misalkan ya. Nah ya kita juga harus melihat apakah ketika nasihat ini bisa menyakiti hatinya atau tidak. Jadi melihat kondisinya dulu, nggak bisa kita langsung main nasihatin aja. Jadi secara Ya. otomatis ya bisa Ya. tersinggung, bisa menyakiti. Utamanya nasihat itu kadang orang dinasihati itu sakit. Jelas. Ya sakit ya. Jadi bagaimana cara kita untuk kemudian bijak dalam memberikan sebuah nasihat. Bijak. Bijak. Jadi karena begini loh, kadang nasihat itu bisa jadi mempermalukan orang. Oh, Terutama itu dilakukan ketika di hadapan orang banyak. oke. Kritik, saran, dan sebagainya itu bisa salah persepsi, dan itu menjadi sebuah destruktif bagi penerimaan beberapa orang yang dia tidak siap untuk menerima kritik. Begitu. Maka yang paling enak itu nasihat itu ya diberikan secara Sembunyi. Nggak terang-terangan ya. secara pribadi, Yes. ya kan, ada waktu tersendiri sehingga dia dapat dapat mengelaborasi, dapat bermuhasabah kan Ya, itu. ya itulah sebenarnya Ya, nasihat. kalaupun itu kemudian dia marah dengan nasihat kita, ya itu kan nggak di depan orang, jadi nggak Yes. mempermalukan dia gitu. Baik, Pak. Kita mulai masuk ke pembahasan, ke contoh-contoh Islam itu mudah. Kayak misalkan kita mengerjakan ibadah. Nah, ibadah apa sih yang kita tuh sering memandang bahwa ibadah itu sulit, ternyata mudah gitu. Banyak banyak cara-cara untuk kita melakukan itu dengan cara yang mudah. Itu banyak nggak Pak? Ada nggak contoh-contohnya? Persoalan yang sulit. Jadi dalam Islam itu ada gini, ada rukhsah. Rukhsah itu kemudahan. Misalnya di dalam sholat, alasan rukhsahnya itu bisa karena safar. Safar itu bepergian. Jadi kita ini kadang itu sering
apa ya, sudah ada rukhsah tapi nggak mau ambil, Ah, jadi menyulitkan diri gitu loh. Mestinya enak pakai mobil dan itu jaraknya sudah masuk waktu rukhsah, ya. itu termasuk safar, ya dijamak atau dikosor. Ya. Bukan kemudian enak gak enak, tapi itu memang yang dimudahkan kepada kita atau diberikan kepada kita sebagai sedekah yang diberikan Allah. Oh, berarti ketika kita terasa sangat berat untuk melakukan Mm-mm. itu, maka Allah Jangan memberikan jangan pilihan. kemudian merasa berat. Gini saja, kalau ada rukhsahnya, ada keringanannya, dispensasinya, ambil. Oh, paham, paham, Gitu. paham. Jadi ya nggak ngapain harus berhenti untuk waktu Hmm, sholat kan gitu. hmm, Kan bisa dijamak. ya. Kan gitu. Ngapain kemudian berhenti untuk sekedar wudhu terus wasting, menghabiskan waktu ya. Kemudian apa, sampai kemudian paling enggak kalau sholat itu setengah jam, mendingan lanjutkan saja perjalanan, nanti niat ya sampai di tempat tujuan kita, Oke, kita jamak sama kosong itu di bab sholat. di bab sholat. Puasa juga kayak gitu. Puasa itu eh, safar itu bisa apa, boleh untuk kita tidak Dibatalkan puasa. dalam jarak tertentu ya. Ya jarak tertentu, 80 misalnya sampai kilometer ya? 85 kilometer, Oh, kita itu boleh untuk melakukan iftar, yaitu membatalkan puasa kita. meskipun pada awalnya itu wajib. Ya meskipun kita pada awalnya puasa, tapi kalau sudah dehidrasi, kemudian kelihatan kliang-kliang apa, berkunang-kunang, Oke, ngapain kita kemudian menguat-kuatkan diri apa, iya. sambil naik motor, sambil mendingan ya. Tapi saya ingat gini Pak, eh, Eh, kemarin tuh tahun kemarin ya, saya tuh ngeliat ada orang yang dia itu lapar, hmm, itu menjelang maghrib lapar. Perut itu udah sakit pengen makan banget. hmm, Nah karena nanggung ya, karena nanggung dan mungkin dia juga nggak paham bahwa ternyata Allah tuh memberikan kemudahan ketika kamu nggak bisa menahan rasa lapar itu udah nggak bisa gitu ya, maka boleh dibatalkan dan ternyata dia nggak Pak, dia nggak dibatalkan dan dia meninggal. ya itu ya itu sangat memaksakan diri. Iya, sedangkan Tuhan itu kan begini, apa? Allah itu mencintai hambanya Heeh. yang menjaga dirinya. Menjaga dirinya itu ya ketika kamu sakit ya berobat, ya kan? Ya gini, yang Gimana? dikehendaki Allah itu kemudahan. Yes. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan kepada kamu dan dia tidak menghendaki kesulitan kepada kamu. Nah, hal-hal yang semacam itu kalau memang tidak nggak kuat, jangan dilakukan. Itu loh. Iya, iya. Terus mendingan batal gitu saja. Batalin puasa kan gitu. Nanti bisa dibayar di luar Ah, Ramadan. ah. Dia artinya memang Itu ternyata Allah itu ya, dia memberikan perintah kepada hamba-hambanya ya semuanya itu kemudahan. kemudian, Jadi, jadi agama itu ada opsi pilihan, yaitu azimah dan rukso. Azimah itu kewajiban yang dilakukan ketika dalam keadaan normal, mm-mm. sholat di rumah atau di masjid, nah, yang dekat rumah, nah itu azimah. Nah, sementara sholat di dalam perjalanan dengan melakukan jamak atau qasar itu disebut dengan rukhsah. Nah, gitu. Nah, hal-hal lain misalnya bahkan dalam akidah sendiri, Mm. kalau memang terpaksa harus mengatakan kekafiran, itu Nggak apa-apa. boleh Asal dulu secara lisan, secara lisan, tapi hatinya hati tidak. tetap beriman. Oh, soalnya banyak juga ya Pak ya. Tapi itu Dulu itu kenapa? ada Ammar bin Yasir. Ah, ah. Ammar bin Yasir itu saking sakitnya menahan cobaan, menahan siksaan dari kaum kafir, akhirnya dia mengucapkan kalimat yang menyatakan kekafiran. Dan akhirnya masuk Dia, surga. dia, dia bukan masalah dia masuk surga atau enggaknya.
dia karena melihat ayah dan ibunya serta adiknya dibunuh, gitu. Ya, dia nggak kuat. Tapi kemudian dia sowan kepada Rasulullah, lalu kemudian bertanya, lah bagaimana hatimu? Hatiku tetap beriman ya Rasul. Kata Rasulullah. Nah, yang ya udah kalau nanti datang lagi mereka ya kamu ucapkan kafir lagi. Oh, Gitu. dibolehkan ya? Bolehkan kayak gitu itu. Jadi ketika tertekan kita masih punya pilihan untuk keluar dari hal yang semacam itu. Jadi pada zaman Jadi nggak harus saklek bahwa saya mati demi membela agama, enggak. yes, paham. Jadi santai saja kan kalau gitu. Ya kalau terpaksa kan kemudian dalam keadaan terpaksa, orang terpaksa itu nggak punya kehendak. Iya, betul. Gitu. Jadi kehendaknya itu udah diambil sama orang lain. Iya, terus kemudian kayak kaitannya dengan bahwa untuk dikatakan sebagai seorang muslim itu kan cuma udah Syahadat. syahadat aja. Dibilang kafir, syahadat lagi. Bukan masa syahadat, sholat itu ya nanti dikerjakan. Kan Oh, gitu. I see. Artinya dikerjakan sebagai kewajiban. I see. Bahkan menurut Nabi ya, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah dakhala jannah. Wa in syaraqa wa in zana. Wa in zana wa in syaraqa. Meskipun orang itu pernah berzina dan pernah mencuri. Artinya apa? Keislaman seseorang itu bercampur dengan kekafirannya, dosanya. Maksudnya kafir di sini dosa, kan gitu loh. Dan itu bisa menjadikan seseorang itu tetap masuk surga meskipun harus mampir ke neraka. Oke. Nah, tapi akhirnya dia masuk surga kan gitu. Iya. Nah, dalam hal-hal banyak hal kan gitu ya. Kemudahan itu akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Gitu loh, kehidupan kita. Jadi apa saja pasti ada solusinya itu. Iya. Ya kan? Artinya misalnya bahkan untuk sesuatu yang haram sekalipun, kalaupun terpaksa, boleh makan babi, Boleh. kan gitu kalau terpaksa. Apalagi nggak tahu. Misalnya kemudian pernah kita dikasih makan kan gitu. Makan biawak. Oh, biawak malah halal. Loh, salah. Ya, budaya Pak gurun pasir kan ada. Bukannya gurun pasir dan biawak itu beda ya, Pak ya? Ya, bentuknya sama, tapi itu yang ada di pasir, tapi ada yang kemudian hidup di air. Berarti Gitu. halal nih. Ada yang halal, Rasulullah pernah kayak gitu. Dan itu saya juga pernah dengar itu ketetapan Rasulullah. Jadi Ya, ada sahabat yang nanya Itu sama Rasul. Khalid bin Walid. Iya, nanya sama Rasul Hanya kan. saja Rasul itu Diem. nggak begitu suka, nggak begitu biasa. Kalau kamu misalnya makan cumi hitam itu mau apa enggak? Sebagian orang anti. Tapi saya mau, Pak. Ya tapi kalau misalnya gini suruh makan belalang goreng, Oh, enak, Pak. ya sudah kalau enak kamu udah terbiasa kayak gitu. Oke, tapi gini, Pak. Itu kan kenapa Rasul pada waktu itu diem ya. Itu menunjukkan bahwa ya Rasul tuh nggak pengen jawab bahwa itu halal. Tapi Rasul juga nggak pengen bilang bahwa itu haram. Artinya memang kamu dalam keadaan terdesak. Oh Ada bukan gitu teksnya. gimana itu, Pak? Jangan salah paham. Membuat ustadznya nih. Khalid bin Walid itu dulu pernah itu menyuguhkan Rasul. daging biawak kan gitu. Nah Rasulullah nggak bersedia makan. Terus tanya, apakah ini haram? Tidak, gitu. Tidaknya dengan cara diam. Gitu ya. Bukan tidak, Oh, tapi aku nggak biasa makan kayak gitu. Tapi akhirnya dimakan di hadapan Rasulullah dan Rasulullah tidak mengharamkan. Yes. Artinya memang halal ya. Halal, gitu. Ya. Lah, kemudian sama orang-orang diterjemahkan sama biawak yang ada di air kayak gini. Iya. Dan itu banyak dijual, gitu. Soalnya saya tuh menghindari daging biawak karena saya pikir biawak itu hidup dua alam, Pak. Benar nggak sih hidup di dua Ya alam? nggak semuanya kemudian dua alam itu halal apa haram. Yang Ya. penting kan gitu ada ketetapan nasnya dari Rasulullah ada itunya ya. atau umumnya itu ya
kemudian bisa disebutkan sebagai Oke. ikan apa bukan itu ya di situ. Misalnya anjing laut. Anjing laut itu halal apa haram? Karena anjing laut hidup di satu alam. Satu alam dua Nah, alam iya ya. maksudnya itu termasuk ikan apa bukan? Apa termasuk anjing? Nah, ya misalnya kalau ikan paus meskipun mamalia itu Hewan buas. bukan. Ikan paus itu bukan hewan buas. Masa Itu ya ikan tapi bentuknya gede. berarti tetap halal. Gimana sih kayak ya tetap ikan namanya juga ikan. Lah singa laut, warlus kayak gitu itu. Lah itu kan termasuk gimana coba? Apakah itu Bertaring, Pak. ya bertaring itu kan nggak harus kayak gitu. Jadi nggak semua bertaring. Kalau kemudian eh, kalau bertaring, tapi kan itu ikan. Ikan yang kecil-kecil juga Nah bertaring. sekarang saya tanya, ikan hiu itu halal apa haram? Nggak tahu, Pak. Padahal taringnya itu banyak, bahkan setiap giginya itu banyak. Iya. Aneh kamu itu, namanya ikan ya tetap halal. Nanti halal nih. Ya halal. Bayangin, Pak, kita mukbang ikan hiu. Tapi nggak boleh ya? Nggak boleh diambil secara legal gitu ya? Ya boleh lah kalau kamu dapat. Dimakan duluan, Pak. Saya baru paham ini. Saya kira Nah, artinya hal yang semacam itu. Apa? eh, Ikan itu kalau dalam konteksnya ya kan ah, hadisnya bahwa bangkainya pun halal. oh, dia tahu bangkai ikan, Eh, bangkai manusia. Loh, kok bangkai manusia halal itu lu gimana sih maksudnya? Saya pernah dengar sih, Heeh. bangkai yang halal itu ada dua, Apa? bangkai manusia sama bangkai Oh, ikan. bangkai manusia Itu halal. gimana Mas? Gimana sih kamu ini? Maksudnya, Bangkai itu ada dua, bangkai belalang dan bangkai ikan. Ya Allah, kan gitu. Jadi bukan manusia ya, Mas? bangkai manusia kamu jadi Sumarto. Enggak, maksudnya bukan untuk dimakan, bukan untuk dimakan dalam arti itu, bukan halal, tapi bangkai yang tidak najis. Betul nggak sih, Pak? Iya kan, najis iya, tapi haram dimakan. Oh iya, iya jelas kalau haram dimakan iya, tapi Gak najis iya Banu, bukan kemudian diharamkan tapi dimuliakan. I see, ya, 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 Dimuliakan. ya, ya. Jadi hal yang semacam itu apa ya? Memang ada kekhususan. Ukhillat lana al-maitatani wa jamani. Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, dua darahnya itu adalah hati sama limpa. Itu untuk binatang yang halal. Untuk binatang yang halal. Kalau bangkainya babi, hatinya babi boleh nggak ngomong? Datnya babi aja udah haram, ya gitu. Apalagi kemudian hatinya, gitu. Ya, dan ternyata Oke. juga apa ya? Allah itu melarang sesuatu itu memang ketika diteliti ternyata memang ada zat-zat yang negatif dan buruk bagi kesehatan kita ketika dikonsumsi. Oh, bukan. Ya kayak misalnya daging babi ada cacing pitanya. Ya di semua manusia juga ada cacing pita. Sapi pun juga. Ya mungkin kadarnya lebih banyak kalau babi. Ya sama saja. Penelitian terbaru itu juga menyatakan bahwa di binatang-binatang ternak yang lainnya juga banyak. Terus berarti alasan Allah mengharamkan itu? Yang mengharamkan karena ingin menguji manusia. Oh, berarti lebih ke ujian ya. Ada hal sesuatu yang memang, padahal kalau ternak babi itu serius ya, gue bilang bahwa ternak babi itu lebih menguntungkan daripada ternak kambing atau sapi. Ternak babi. Iya, What happened? proteinnya lebih tinggi daripada sapi. Berarti makan babi juga lebih sehat. Bahkan seperti itu. Dan Bapak dulu pernah. Enggak, masalahnya begini. Syariat itu kadang dibangun bukan berdasarkan akal-akalan manusia. Oh, I see, I see. Ya sih. Kadang beberapa hal kita disuruh taat gitu saja. Gitu.
Jadi kalau misalnya babi itu kalau sekali beranak itu bisa sampai lusinan. Sementara 12. sapi atau kambing itu Dua, paling satu. banter 2, 3 dan Ya 4 lah paling banyak. ya itu. Nah itu hal yang kemudian eh, dari segi ekonomisnya kalah untuk Iya, iya. pemenuhan sumber protein. Tapi begini loh, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin menguji. Dan sampai sekarang ini hikmah makan larangan dari babi itu belum dijangkau oleh manusia secara utuh. Cara akal pikiran manusia ya. Gitu. Kalaupun ada riset atau apa yang memang di dalam diri manusia juga ada cacing pitanya. Jadi nggak bisa, Jadi nggak bisa kamu terkuak cacingan di nggak bisa dalam. nggak bisa gede gitu ya. Itu bisa jadi karena cacing pitanya banyak. Nggak jadi ya. Ya, I don't know ya, kita belum Eh, pernah ngeliat itu ya. Ya kita kembali lagi kepada Islam itu, muda ya, muda. Islam muda itu ya. Jadi ketika puasa itu boleh membatalkan, bahkan zakat itu kalau orang kaya, kalau miskin nggak wajib zakat. Gitu loh. Ah, ah. Jadi dalam ukuran Islam itu ya ada nisab, ada haul. Nisab itu misalnya sampai 84 gram emas, ya kan? Dia miliki dan itu bertahan dalam 1 tahun ke depan, maka ke depannya dia wajib zakat. Nah sekarang gajimu berapa? Gajimu berapa? Misalnya gaji 2 juta UMR ya, 4 juta. UMR atau 4 juta kayak Wajib gitu zakat ya. nggak? Ya kagak lah. Oh, Kalau itu ya berapa? 3 kali 12 saja. Kamu butuh makan berapa? Jangan Satu. zakat Pak, kirim ke rumah aja kurang. Nah iya. Jadi Yes, yes. jadi zakat itu ya apa? Zakat itu bagi orang kaya, miskin nggak usah zakat, kecuali zakat fitrah. Itu wajib untuk Wajib kan gitu, ya kan? Zakat Jadi itu wajib zakat fitrah wajib lah, buat orang semiskin apapun. semiskin apapun, meskipun nanti dikembalikan ke dia lagi. Oh, ini hanya formalitas gitu ya. Ya mungkin formalitas, tapi paling tidak besok waktunya nggak puasa itu sudah ada opor sama ayam, atau paling tidak sudah ada makanan bahwa besok itu sudah bisa makan sarapan pagi sebelum apa? Sebelum pergi ke Oke Pak, nih. masjid. Jadi ada lagi nih sebelum saya dipotong misalnya. Ah, ah, Ya jadi kalau misalnya untuk tuntutan orang kaya, ah, ah. orang kaya itu berapa sih? Orang kaya itu yang punya duit nganggur 84 juta misalnya kalau udah kurs emas kan gitu, Ah, baru kemudian duit itu nggak berkurang selama 1 tahun, berarti kan kaya dia. Sudah bayar sekolah anaknya, udah bayar kebutuhan-kebutuhan lain dan sebagainya, itu baru kaya. ya, baru Ya wajib. kalau punya duit saldo 30 juta, 36 juta itu mah masih miskin. Masih Masih wajib. belum wajib zakat itu meskipun sudah cukup. Tapi itu pun di dalam Islam ada yang namanya sodako. Sodako itu ya suka-suka saja kan. Oke. Nah, haji pun demikian. Haji itu ya bagi yang mampu, ya kan? Ya kalau pengen cepet ya jangan nunggu UNH kan gitu, naik sepeda dari sini. Naik sepeda 1 tahun langsung dapat haji, nggak pakai kota, nggak nunggu kota. Tapi ketika masuk dia nggak bisa Pak. Hah? Harus terdaftar dulu kan. Iya, diumumin saja naik sepeda kan cepet. Oh iya iya. Langsung Haji paling ya, cepet sekarang naik sepeda 1 tahun 1 tahun. Kalau haji furoda itu harus haji furoda tahun. ya harus bayar berapa ratus juta. Dan itu kalau bayar biasa Nah, berapa puluh tahun Pak? Nah makanya bayar biasa sampai berapa tahun sekarang? Sampai 20-an tahun. Nah, Ya, yang kayak gitu itu ya semaunya Ya, saja. tapi tetap kan Itu sebagai kewajiban. pahala ibadah hajinya ketika kamu sudah wafat tetap kamu mendapatkan itu. Ya, misalnya itu kan dalam ibadah mafdho ya, dalam muamalah kan gitu. Jadi dalam misalnya hal yang jual beli online itu kan jual beli barang yang tidak ada. Nah, barang yang tidak ada.
Ya kita cuma ditunjukin sifatnya, gambarnya, nanti kan gini. Paling ya kemudian kita ditunjukin komentar-komentar yang sudah beli, kan gitu. Akhirnya apa di situ dilihat? Ini maka dimudahkan jual beli online sesuai sifatnya. Nah, itu yang kemudian dalam Islam disebut dengan jual beli salam atau jual beli inden. Yes, yes. Inden kan kita nggak ada barangnya nih, tapi inden beberapa hari nunggu barangnya, speknya kayak gini, anunya kayak gini, kan sama kan. Nah, itu kan bisa. Boleh. Beli mic kan gitu kan inden juga sebenarnya kan. Hanya saja itu kan jual beli online. Nanti kalau barang apa bisa dikomplain, bisa dia apa, kan itu sama dengan yang dahulu. Meskipun nggak ada barang. Nah, bahkan hal-hal yang kalau jual beli sih nggak begitu masalah. Bahkan ketika seseorang menghadapi sesuatu yang mengharamkan, asalkan itu bukan haram karena barangnya atau perbuatannya, itu masih boleh kalau memang orang itu butuh. Contohnya begini, ada orang kerja menjadi penjaga rumah. Ternyata rumah itu dibuat rumah pelacuran. Atau hotel. Hotel itu terkenal dengan sebuah menjajakan bisnis lendir lah. Oke. Nah, gimana itu, ya kan? Apakah Sementara kerjanya dia itu adalah pengamanan, mengikuti SOP. SOP-nya dilihat ternyata tidak haram sama sekali. dan itu Ya dia menjaga di situ, nggak ke keamanan kalau ada hal yang mencurigakan, kan nunggu rumah orang kan gitu kan. Nah, tapi kan tempat kerjanya tempat maksiat, yaitu tempat bisnis esek-esek kan gitu kan. Nah terus gimana kayak gitu? Apakah keluar nekat aku gak kuat kan gitu atau gak apa kan Resign. gitu? Nah, resign kan apakah gitu. tetap bekerja? Apakah tetap bekerja? Maka di sinilah perlu dibedakan bahwa seseorang yang ditimpa hal yang semacam itu, selama dia butuh kan gitu ya, maka dia boleh di situ. Boleh Boleh. dalam arti itu halal, gajinya halal. Halal. Nah nanti kalau ada kesempatan lain yang lebih baik, dia harus pindah. Oh, jadi ketika memang Misalnya kerja di hotel kayak gitu gajinya 7 juta. lumayan, Tapi jadi satpam sekolah gajinya cuma 4 juta. berarti Anaknya cuma tiga. 400.000. Anaknya 3. Lah itu makan nasi semua itu. Betul. Dan kemarin juga Lah maksud saya itu begini, jangan dipotong dulu. Konsep yang kayak gitu itu, ya kan? Nanti kalau misalnya dia itu ada kerjaan lain yang lebih baik dan gajinya mencukupi untuk dirinya dan keluarganya, dia wajib pindah pekerjaan yang lebih baik. Oh, I see. Begitu, artinya apa? Karena pada hakikatnya itu haram. Pada ketika Tapi haram karena apa? Haram karena ada unsur lain. yes, Gitu. mantap. Haram ada unsur lain, unsur luar kan gitu. Kerjanya sih kan jadi satpam, terhormat, jaga. Tapi yang dijaga itu. Iya, menjaga kebatilan itu. Nah, gitu loh maksudnya. Tapi ini Jadi kan gini, hal itu sama dengan dokter, spesialis kandungan. Terus yang diperiksa kemaluannya si cewek. boleh atau tidak? Boleh apa tidak kan gitu. Pasti orang mengatakan boleh, itu kan karena darurat. Ya sama aja. Kayak yang tadi ya. Iya, saya yang tadi. Kalau saya nyari di satpam sekolahan, jadi satpam sekolahan, gaji saya 4 juta. Kan gitu. Untuk anak-anak nggak cukup, uang bulanan anak-anak berapa sekolahnya kan gitu. Istri saya, belanja saya kan gitu berapa kan gitu. Nah, hal yang semacam itu adalah bahwa di dalam hidup itu ada darurat. Kan gitu. Ada yang kemudian ada yang disebut hajat. Kalau darurat itu orang itu akan mati atau kemudian kehilangan semua harta. Itu ya. Tapi kemudian kalau hajat itu seandainya dia mengemban atau kuat sih kuat, tapi kalau lama-lama nggak kuat. Itu kuat mengangkat beban berapa? 80 kilo. 80 kilo. Ya. Tapi kalau disuruh jalan 80 kilo sampai 1 kilometer kuat nggak? Mungkin kuatnya itu sampai 50
meter. Iya. Sampai 100 meter pun Tertatih-tatih. tati-tati lah, itu yang disebut dengan hajat. Yes. Gitu. Jadi harus dibedakan ini dalam konsep bahwa kita beramal. Saya kira itu ya, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh agama Islam. Bahkan dalam hal atau apapun, baik dalam ajaran ataupun bahkan dalam akidah, itu apalagi urusan akidah itu hal yang paling mudah. Yang penting itu urusan keyakinan. Tapi kalau dalam hal fikih atau dalam hal muamalah atau ibadah, itu selalu ada yang sifatnya apa? Sifatnya pilihan yang memberikan kepada kita kemudahan. Gitu. Jadi semuanya jangan dipaksakan kan gitu. Iya. Tapi ini menenangkan banget Pak. Eh, Kayak contohnya kemarin itu ya, eh, saya tuh lagi makan bakso. mm, Nah, ada pegawai hotel yang juga sama-sama makan bakso. Nah, saya nanya tuh, habis mana? Ya itu kerjaan saya di situ jaga hotel. Oh iya iya. Nah akhirnya dia curhat Pak. Dia curhat bahwa ternyata tuh banyak banget orang yang menghakimi dia gara-gara dia kerja di hotel. Ah, lu kerja di hotel, hotel itu tempatnya maksiat, banyak orang yang berzina dan seterusnya. Jadi ya sangat menyakitkan buat dia Pak. Lah, terus kalau misalkan saya keluar dari sini, anak saya gimana? Nah, dia mengeluhkan seperti itu. Dan ketika tadi Pak Ustadz bilang, ternyata memang ada pilihan-pilihan lain yang ternyata bisa dibolehkan. Dan menurut gua tuh memang ini perlu untuk didengar sama mereka, Pak. oh gitu. Iya, dan gue yang dengerin aja tuh, wah, adem gitu, Pak. Ya, soal kemudian gini saja sih, kita nggak perlu kemudian menjustifikasi atau menasehati orang, tapi kita kembalikan bagaimana perspektif kita. Itu ya, kerja itu sesuatu yang mulia, Yes. ya kan? Ojek, itu mulia kan gitu. Kemudian dagang sayur mulia kan gitu. Nah, terus kemudian buka warung mulia. Sangat mulia. Tapi kadang kemudian kita ini yang sering justru merusak mereka. Merusak mereka. Misalnya nih gini nih. Eh, ada wanita yang kemudian jualan nasi uduk. Terus pakaiannya ketat. Montokan gitu. Tapi kemudian kita pelototi aja kan gitu. Terus akhirnya kemudian kan itu mendingan dia jual nasi uduk daripada jual barangnya. Yes. Itu maksudnya. I see, I see, I Maksudnya see. itu kayak gitu. Jadi lebih fokus ke hal-hal yang baiknya yang saja. baiknya saja. Soal dia kemudian pakaian kayak gitu ya urusan dia memang ya kayak gitu jualannya. Tapi ya memang bisa dinasihatin sih bisa. Tapi kalau kita niatnya cari uduk karena pengen melihat si montoknya, ini yang kemudian kadang kita mendiskreditkan orang seperti itu. Yes. Jadi kita perspektif kita sendiri justru yang membunuh orang, Iya. ya kan gitu. Pengen beli nasi uduk kalau nggak ke situ katanya nggak seger. Ya, betul Pak. Saya setuju. Jadi, Nah, kita sendiri ketika melihat hotel bahwa di situ adalah tempat istirahat bagi orang yang berada dalam perjalanan, kita kembalikan saja fungsinya. Bahkan istirahat. bahkan ketika seseorang nginap di hotel itu, kamu bisa diperspektifkan sebagai seorang yang butuh butuh hiburan atau apa. Kadang penat di rumah. Iya. Iya kan, kadang terlalu banyak yang bla 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 kan gitu. Nah, itu yang kemudian perspektif kita sendiri yang harus dirubah. Kadang Si hal-hal yang semacam itu kan tidak seperti yang terlihat dari lahirnya. Gitu. Ada orang itu kelihatan seperti itu, tapi dalam sisi ruang batinnya dia sangat taat pada Allah. Gitu loh. kita nggak tahu Ada ya. bisa kayak nggak tahu kayak gitu lah. Iya. Kayak gitu aja kan kamu lihat dandanannya menor kan gitu meski pas ketika makan bakso gitu ya. Iya. Kelihatan anu banget kan gitu ya kan.
Tapi sebenarnya dia curhat kepada kamu, saya punya anak, suami saya, Aku gitu ya. iya semuanya suami saya nggak cukup untuk apa menafkahi mereka. Nah, terus gimana coba kalau nggak ditopang oleh apa dua kaki yang saling berjalan? Betul, betul. Nah, itu kan itu agak sulit kayak gitu itu Iya. untuk memahami dan stigma buruk yang ada dalam masyarakat itu ya tidak semuanya masyarakat mandang kayak gitu ya kan tidak Iya. semuanya ya menurut saya ya pede-pede aja kan gitu bagi orang-orang yang menjalani profesi apapun karena satu prinsip sorry ya manusia itu sorry ya jadi orang itu baik itu diomong jelek apalagi Iya, serba salah. manusia kan kita nggak bisa kendaliin orang yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Buat topik aja. Nah, Statement dulu aja mungkin. Atau kita sebelum sebelum tutup gini aja, saya pengen ngasih tahu ya sekali lagi bahwa kenapa sih Islah ID, Islah itu Islam muda, Islam itu muda. Kenapa sih ada? Ya karena kita eh, berangkat bahwa kita tuh pengen menyampaikan bahwa sebenarnya Islam itu banyak kemudahan di situ. Dan Iya. kita ingin mengimbangi channel-channel YouTube lain yang eh, membranding bahwa Islam itu sangat menyeramkan. Itu salah satunya. Apalagi, Mas Ustaz? Ya ingin memperkenalkan Islam yang mudah itu aja. Dan simple Jadi gitu ya. agama itu pada dasarnya yang mudah. Oke. Yang selama ini kita kenal itu sulit banget sih kan gitu. Itu aja kok harus kemudian paham harus gini harus gitu. Ada syarat tertentu gitu. Jadi artinya Islam itu adalah agama yang sangat eksklusif jadinya tuh Pak. Ya artinya Ternyata tidak gitu kan. ya mudah. Ya, penting Oke. itu Mudah tapi nggak dimudahkan. jangan takut kan gitu dengan Oke. beragama. Ya masih dimudah-mudahin juga nggak masalah. Tapi nggak diremehkan gitu. Ya jangan dilalaikan, Jangan dilalaikan. jangan diabaikan. Yes, yes, yes. Sholat ya waktunya sholat ya meskipun sholatnya masih belum benar masih ya kemudian ya tetap sholat jangan berhenti Hmm. gitu. Apa kemudian sholatnya auratnya masih kelihatan ya besok sholat lagi. Misalnya anak pang gitu kemudian sholat tapi sempaknya kelihatan celana dalamnya kelihatan Besok lebih baik lagi. besok balik lagi dipinjamin sarung kan gitu jangan kemudian dimarahin. Nah, ini soalnya ini, oh, Ustaz, saya tuh suka ngeliat Udah ini statement jangan diterusin. oh udah 1 jam lebih ya. Jam lebih kamu Ya udah oke. Kita tutup ya. Oke saya itu siapa namanya Sorry. gue Fikar selamat jumpa lagi dalam kesempatan dan topik yang berbeda sebagai obrolan kita kami berdua mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.